Pemirsa, anak perempuan yang masih berusia 9 tahun di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ditemukan tewas terbungkus karung. Dan kini tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan proses otopsi terhadap jenazah korban. Suasana duka menyelimuti keluarga SB, bocah perempuan 9 tahun warga Kaliprau, Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah. Para tetangga, guru hingga teman sekolah berdatangan untuk melayat. Sementara itu jenazah masih dalam proses otopsi di RSUD Azari Pemalang oleh tim DVI Polda Jawa Tengah. Otopsi dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban yang kemarin ditemukan meninggal dunia terbungkus karung dalam gudang. Hingga kini Polres Pemalang belum menetapkan tersangka. Meskipun demikian, Satreskrim Polres Pemalang sudah mengumpulkan kesaksian 8 orang dari keluarga, tetangga hingga saksi yang melihat penemuan jenazah. Sebelumnya, tetangga korban berinisial G telah diamankan, meskipun belum jelas apakah ada keterlibatan. Satreskrim Polres Pemalang sedang melakukan pendalaman terhadap saksi, kami sedang melakukan penyelidikan dan saat ini jenazah korban sedang dilakukan otopsi. Dari penyelidikan sementara penyebab sudah diketahui? Masih belum. Nanti kalau misalnya sudah keluar hasil resmi dari forensik akan segera kami teruskan. Tapi memang ada dugaan kekerasan ya? Nah itu kita masih dalami. Masih dalami ya? Saksi juga kita masih periksa. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak Kasat? Sampai dengan pagi ini ada sekitar 8 orang. 8 orang. Masih bertambah. Minggu malam, warga desa Kaliprau, Ulu Jami, Pemalang geger dengan penemuan jenazah SB yang masih berusia 9 tahun terbungkus karung dalam gudang di rumahnya. Keluarga sempat mencari keberadaan SB sejak Minggu siang. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi membiru dengan luka di bagian mulut. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Pemirsa, penemuan mayat anak perempuan yang masih berusia 9 tahun menggegerkan warga Pemalang, Jawa Tengah. Dan hingga kini polisi telah memeriksa 8 saksi dan mengamankan seorang pria, namun belum ada penetapan tersangka. Dalam kasus ini, kami ajak Anda langsung bergabung bersama dengan AKP Andika Oktavian, Kasat Reskrim Polres Pemalang. Selamat petang Pak Kasat. Pak Kasat, ada 1 orang tetangga korban berinisial G yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Bagaimana status hukum terhadap yang bersangkutan saat ini? Baik, terima kasih. Sampai saat ini biasa kami sampaikan untuk saksi atas nama G itu dia masih status sebagai saksi. Kami sudah melakukan rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dan kami sudah memeriksa 8 orang saksi, baik itu dari keluarga dan lingkungan, bahwa yang bersangkutan G dia memang tidak ada di sekitaran TKP pada saat kejadian. Dan kami sudah bersama dengan dibantu oleh Bidokes Polda, DVI, dan juga dengan melalui Scientific Crime Investigation, kami sudah menetapkan anak yang berkonflik dengan hukum, inisial KA, sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Baik, keterlibatan anak yang berkonflik dengan hukum ini seperti apa, Pak Kasat? Ya, dari hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan dia melakukan hal tersebut dengan cara memanjat dinding yang ada di belakang rumah anak korban. Pada saat dia masuk ke dalam rumah, anak korban melihat dan berteriak. Pada saat berteriak, ABH ini panik dan membekap anak korban dan sempat memukul di bagian kepala dan belakang korban, hingga yang bersangkutan lemas. Dari setelah itu, karena dia panik, ternyata korban tidak sadarkan diri, anak korban dimasukkan oleh ABH tersebut di dalam karung dan ditutupi oleh karung-karung yang lain. Jadi karung itu memang sudah ada di dalam rumah. Oke, jadi motif dalam kasus ini apa Pak? Yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum ini? Jadi kami sudah mendapatkan petunjuk dari handphone ABH tersebut
dan kami juga memberikan saksi bahwa yang bersangkutan itu di dalam HP-nya kami temukan banyak video-video dewasa ya, video-video dewasa, dan dia juga ada video dia merekam tetangganya yang samping rumah sedang melakukan mandi, sedang beraktivitas. Jadi dia seperti merekam tapi dari jalur panjat yang dia lewati. Baik, Oke. lalu ancaman hukuman terhadap anak pelaku ini seperti apa? Baik, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang bersangkutan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana kurungan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Oke, baik. Terima kasih Pak Kasat. Nanti kita tunggu perkembangan penyidikan. Terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kabar Petang.